Periodisasi pembentukan dan perkembangan bumi. Bumi, planet yang kita huni saat ini, memiliki sejarah sangat panjang dan penuh dengan perubahan menarik. Terdapat 4 tahap perkembangan bumi yang telah membentuk planet ini menjadi seperti saat ini. Tahap ini meliputi masa Arkaikum yang panas dan berupa gumpalan gas, Paleozoikum hingga era Mesozoikum yang dikenal sebagai era dinosaurus, hingga era Neozoikum yang mendekati zaman sekarang. Setiap tahap memiliki karakteristik unik dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk bumi seperti hari ini. Seperti yang diketahui bahwa yang pertama adalah zaman Arkaikum. Sebelum terciptanya kehidupan seperti saat ini, bumi melalui proses yang panjang dari awal terbentuk hingga terciptanya kehidupan. Sebelum masuk lebih dalam lagi ke pembahasan, kita akan membahas salah satu era pembentukan bumi, yakni zaman Arkaikum dari pengertian hingga ciri-cirinya. Proses yang dilalui bumi tersebut dimulai sejak 4,5 miliar tahun yang lalu saat kerak bumi mulai terbentuk. Proses perkembangan bumi tersebut kemudian dibagi kembali menjadi beberapa zaman. Sebelum mengetahuinya lebih jauh, mari simak pengertian zaman Arkaikum terlebih dahulu. Zaman Arkaikum disebut juga sebagai zaman tertua, karena merupakan zaman awal pembentukan bumi mulai dari inti bumi hingga kulit bumi. Dilansir buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP, MTS kelas 7, 2016, oleh Iwan Setiawan DKK, disebutkan bahwa zaman Arkaikum merupakan zaman tertua, yang berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman tersebut, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Dilansir Forsyth Edu, selama era Arkaikum ini, metana di udara menyelimuti bumi dalam kabut global. Tidak ada oksigen di bumi pada saat itu, oksigen hanya ada dalam senyawa seperti air. Pada era tertua ini, terdapat beberapa hasil dari aktivitas gunung berapi aktif. Selain itu, pada era ini pula mikroorganisme hidup pertama kali muncul. Organisme pertama yang terdeteksi yakni spesies Cyanobacteria. Bakteri ini berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen dengan menggunakan metana, amonia, dan sulfat. Zaman Arkaikum ini terbagi menjadi beberapa periode lagi. Dihimpun dari beberapa sumber, berikut adalah pembagiannya. Periode Eoarchaean. Periode Eoarchaean merupakan zaman yang paling awal berdasarkan perhitungan skala waktu. Periode ini merupakan awal pembentukan planet dari debu dan gas yang berasal dari matahari. Periode Eoarchaean merupakan zaman yang paling awal berdasarkan perhitungan skala waktu. Periode ini merupakan awal pembentukan planet dari debu dan gas yang berasal dari matahari. Selanjutnya yaitu periode Paleoarchean. Di era ini, bakteria berkembang dan menjadi salah satu faktor pendukung sejarah kehidupan bumi. Bakteri yang hidup di periode ini ialah Cyanobacteria, cyanobacteria. Dilansir Forsyth Edu, Cyanobacteria menghasilkan banyak oksigen hingga jumlah oksigen di atmosfer mencapai 1% dari tingkat saat ini, yaitu 21%. Periode yang ketiga ialah Mesoarchean. Pada periode ini, induk benua mulai mengalami perluasan. Bumi juga pertama kali mengalami bencana iklim, karena lapisan es menutupi wilayah Swaziland dan Afrika Selatan. Selain itu, bakteri juga mengalami perkembangan dan menciptakan oksigen dengan kandungan yang masih rendah. Periode yang terakhir dari zaman Arkaikum adalah periode Neoarchaean. Pada masa ini, bakteri Cyanobacteria mendominasi dan menciptakan oksigen dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga berdampak buruk untuk bumi, yakni menciptakan bencana oksigen besar dan bumi tidak terlindungi oleh sinar UV. Periode Neoarchaean ini juga sekaligus menjadi akhir dari zaman Arkaikum. Ciri-ciri zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Seperti yang sudah kita ketahui, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang diperkirakan berlangsung di bumi sekitar 2500 juta tahun silam. Yang kedua, belum ada tanda kehidupan. Pada zaman ini, belum ada satu spesies makhluk hidup yang menghuni bumi karena tingginya suhu bumi yang membuat tidak ada satupun spesies yang mampu bertahan hidup saat itu. Yang ketiga, sebagian besar batuan bersifat magmatik. Batuan-batuan yang terdapat pada zaman Arkaikum ini bersifat magmatik karena saat era T mulai tersebut aktivitas gunung berapi masih terus berlangsung. Keempat, suhu bumi sangat tinggi.
Faktor utama yang membuat suhu bumi sangat tinggi pada era tersebut ialah ledakan Big Bang yang juga menjadi penyebab terbentuknya bumi. Pasalnya, bintang tersebut mengandung gas, helium, hidrogen, dan metana yang bersuhu tinggi. Kelima, oksigen banyak dihasilkan melalui organisme bakteri. Selama era Archaeum, akumulasi oksigen dimulai dari atmosfer bernama anoksik dan kemudian didominasi cyanobacteria anaerob. Yang terakhir, kerak bumi mulai terbentuk. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pada zaman Archaeum inilah kerak bumi mulai terbentuk. Proses pembentukannya tersebut disebabkan adanya pergeseran lempeng bumi serta pembekuan lava sehingga lapisan kerak bumi mulai terbentuk. Kita lanjut ke zaman Paleozoikum. Paleozoikum adalah pembabakan masa prasejarah yang sering disebut sebagai zaman primer atau zaman kehidupan tua. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 245 sampai 545 juta tahun lalu. Nama Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu Palaios yang artinya tua dan zo yang artinya hidup. Zaman Paleozoikum termasuk dalam periodisasi atau pembabakan zaman secara geologis. Pada periode yang berlangsung selama 340 juta tahun ini temperatur bumi semakin turun, sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Makhluk hidup yang muncul pada zaman Paleozoikum diantaranya, mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang bersel satu lainnya yang tidak bertulang. Masa Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode. Berikut pembagiannya dari yang tertua hingga termuda. Pertama yaitu zaman Kambrium. Nama Kambrium berasal dari kata Cambria, yang merupakan nama Latin untuk Wales. Sebab, Wales menjadi tempat penggalian awal lapisan bawah batuan Kambrium dilakukan. Periode ini berlangsung mulai 541 juta hingga 485,4 juta tahun lalu. Fosil yang ditemukan pada zaman Kambrium umumnya terdiri dari batuan metamorf. Kehidupan pada masa ini masih terbatas di lingkungan air, terutama kehidupan laut. Jenis kehidupan yang memegang peranan penting pada masa ini diantaranya Archaeocyata, Trilobita, Brachiopoda, dan Moluska. Yang kedua adalah zaman Ordovisium. Zaman Ordovisium terjadi pada 485,4 juta hingga 443,8 juta tahun lalu. Nama Ordovisium pertama kali diusulkan pada 1879 oleh Charles Lapworth, seorang ahli geologi berkebangsaan Inggris. Pada periode ini muncul ikan tanpa rahang yang kemudian disebut sebagai vertebrata tertua. Selanjutnya yang ketiga yaitu zaman Silur. Pada sisi bawah, zaman Silur berbatasan dengan Kambrium yang dicirikan oleh adanya rumpang. Selanjutnya, lapisan-lapisan Silur dicirikan dengan adanya fauna yang lebih luas bila dibandingkan dengan Kambrium. Pada periode ini, benua-benua terus bergerak hingga membentuk pegunungan di beberapa wilayah. Zaman Silur terjadi antara 443,8 juta hingga 419,2 juta tahun lalu. Selanjutnya yaitu zaman Devon. Zaman Devon berlangsung antara 419,2 juta hingga 358,9 juta tahun lalu. Pada periode ini, hewan vertebrata mulai melakukan transisi ke darat. Selain itu, terjadi evolusi amfibi dari ikan Crossopterygian yang menghirup udara. Selanjutnya zaman Karbon. Zaman ini berlangsung sekitar 358,9 juta hingga 298,9 juta tahun lalu ini. Pada zaman Karbon, semakin banyak ditemukan makhluk hidup yang tinggal di darat. Tumbuhan dan hewan mulai menemukan solusi dalam mengatasi ketergantungan mereka pada lingkungan lembab untuk bereproduksi. Pada zaman ini, serangga juga mulai mengembangkan sayap. Yang terakhir adalah zaman Permian. Periode terakhir era Paleozoikum ini diperkirakan berlangsung sekitar 298,9 juta hingga 252,2 juta tahun lalu. Zaman Permian menjadi masa kepunahan yang menghilangkan kelompok invertebrata seperti blastoid, fusulinid, dan trilobita. Kelompok lainnya, termasuk ammonoid, brachiopoda, bryozoa, karang, dan crinoid, hancur parah tetapi berhasil bertahan hidup. Diperkirakan sebanyak 95% spesies invertebrata laut punah selama akhir zaman Permian. Namun, tingkat kepunahan pada vertebrata,
baik akuatik maupun darat, dan tumbuhan jauh lebih rendah. Penyebab peristiwa kepunahan ini masih belum jelas, tetapi mungkin terkait dengan iklim yang berubah dan permukaan laut yang sangat rendah pada saat itu. Adapun ciri-ciri zaman Paleozoikum yaitu terjadi sekitar 245-545 juta tahun lalu, temperatur bumi semakin turun, keadaan bumi masih belum stabil, adanya kehidupan di laut dan darat, serta munculnya mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang bersel satu lainnya yang tidak bertulang. Kita beralih ke zaman Mesozoikum, atau yang dikenal dengan era dinosaurus. Mesozoikum adalah pembabakan zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Nama Mesozoikum berasal dari istilah Yunani Mesozoik, yang berarti kehidupan tengah. Periode ini dimulai 252,2 juta tahun lalu dan berakhir 66 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi, dan reptil, dan dinosaurus. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam yang mulai berubah dengan temperatur hangat dan tanah yang semakin kering. Mesozoikum juga disebut sebagai zaman reptil karena bumi didominasi oleh reptil besar seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Selain reptil, pada periode ini juga ditemukan tanda-tanda kehidupan lain seperti burung dan binatang menyusui, namun tingkat populasinya masih sangat rendah. Masa Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode. Berikut pembagiannya dari yang tertua hingga termuda. Yang pertama yaitu zaman Trias. Zaman ini ditandai dengan kemunculan reptil dan dinosaurus. Selain itu, jumlah mamalia, reptil air, ammonit, gastropoda, dan bivalvia juga semakin banyak. Kedua ada zaman Jura. Zaman Jura sering disebut sebagai periode kejayaan dinosaurus. Pada masa ini, lautan dikuasai oleh reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus, sementara udara didominasi oleh reptil terbang seperti Pterosaurus dan Pterodatil. Zaman Jura juga menandai terpisahnya Pangea menjadi beberapa benua. Amerika Utara mulai memisahkan diri dari Resia dan Gondwana, sementara Afrika mulai terpisah dari Amerika Selatan. Dan yang terakhir adalah zaman Kapur. Pada zaman Kapur jumlah dinosaurus masih banyak. Begitu pula dengan mamalia dan tumbuhan berbunga yang juga semakin berkembang. Di saat yang sama, pergerakan lempeng bumi sangat aktif. Hal tersebut tidak hanya membuat India mulai terlepas dari Afrika, tetapi juga menciptakan pegunungan, salah satunya pegunungan Rocky di Amerika Utara. Adapun peninggalan dari zaman Mesozoikum, yaitu fosil reptil raksasa yang diperkirakan hidup pada zaman Mesozoikum ditemukan di berbagai belahan dunia. Salah satunya fosil Atlantosaurus di Amerika yang panjangnya mencapai lebih dari 30 meter. Beralih pada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu kainos, artinya baru, dan zo, artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Pada zaman ini, dinosaurus telah punah dan mulai muncul binatang menyusui. Ciri-ciri zaman Neozoikum. Ciri-ciri zaman Neozoikum ialah munculnya hewan mamalia, hewan reptil besar telah punah, iklim bumi sudah mulai stabil, terbagi menjadi 2 zaman yaitu zaman tersier dan zaman kuarter, berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman tersier Neozoikum. Zaman tersier adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis binatang menyusui, mamalia, termasuk primata seperti kera. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Ciri-ciri zaman tersier, yakni berlangsung sekitar 60 juta tahun, telah muncul berbagai jenis manusia purba, dan terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan iklim. Zaman tersier terbagi atas fase Paleogen dan fase Neon. Fase Paleogen. Fase Paleogen terjadi sekitar 23-65 juta tahun lalu. Fase ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Eosen, hilangnya spesies reptil raksasa. Paleosen,
Munculnya spesies hewan baru seperti gajah, anjing, kucing, dan hewan marsupial. Oligosen, lahirnya spesies mamalia. Selain itu ada juga fase neogen. Fase neogen terjadi sekitar 2,5–23 juta tahun lalu dan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu Pliosen, terbentuknya sabana akibat perubahan iklim, Miosen, munculnya invertebrata laut. Zaman kuarter Neozoikum. Zaman kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang. Zaman kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman kuarter, yaitu antara lain, sudah terdapat manusia modern, Homo sapiens, berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Keadaan alam masih liar dan labil, bumi masih diselimuti es dan mencair pada akhir kala Pleistosen. Daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair dan manusia purba sudah punah. Zaman kuarter terbagi menjadi zaman Oleistosen dan zaman Holosen, Holosin. Zaman Pleitosen atau Diluvium, terdapat zaman glasial dan zaman interglasial. Bumi bagian utara diselimuti es, dan suhu yang dingin membuat hanya hewan berbulu tebal yang bertahan hidup, serta muncul manusia purba. Di zaman Holosen atau Olivium sendiri, sebagian besar es kutub utara mencair, tanah rendah tergenang dan menjadi laut, dan kemudian muncul manusia cerdas atau Homo sapiens. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai periodisasi pembentukan dan perkembangan bumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan ikuti video selanjutnya.